Halo, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat dalam menghadapi perkuliahan. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-13, di mana materi hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah melakukan analisa mengenai material-material mana yang menjadi skala prioritas dengan menggunakan metode ABC atau PEN. Dan hari ini kita membahas khusus mengenai EOQ, Economic Order Quantity. Nah, gambaran dari mengapa kita menggunakan Economic Order Quantity adalah bahwa setiap perusahaan atau company itu selalu mengadakan yang namanya inventory atau persediaan. Tanpa adanya persediaan, pengusaha dihadapkan pada risiko bahwa perusahaan itu pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan untuk memerlukan dan meminta barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi persediaan bahan baku itu merupakan faktor utama dalam satu perusahaan untuk menunjang kelancaran proses produksi, baik perusahaannya itu kecil maupun perusahaan besar. Nah, kalau kita melakukan kesalahan dalam menentukan berapa besar investasi dalam pengontrolan bahan baku, dalam pengontrolan persediaan, akan mengakibatkan beban bagi perusahaan. Jadi kalau misalnya biayanya terlalu besar, maka akan ada biaya bunga, kemudian maintenance, kemudian biaya penyimpanan bahan baku, yang pada akhirnya itu akan terjadi penyusutan terhadap kualitas atau nilai yang tidak bisa dipertahankan. Jadi makanya perusahaan perlu melakukan yang namanya pengontrolan terhadap persediaan sehingga akan memberikan kelancaran bagi alur dari barang atau jasa yang dihasilkan. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pengontrolan persediaan itu adalah menggunakan metode EOQ, Economic Order Quantity, di mana parameter-parameter yang ada dalam Economic Order Quantity itu harus diketahui dan dipahami oleh para pengguna metode ini. Economic Order Quantity ini adalah model dari pemesanan jumlah pemesanan yang fix, jadi tidak ada perubahan pada setiap pemesanannya. Jadi ada batas-batasan yang harus dipenuhi dan jumlah yang akan dipesan itu adalah tetap. Beberapa asumsi yang perlu kalian ketahui tentang EOQ itu adalah bahwa demand itu harus diketahui, harus konstan dan harus independen. Kemudian juga harus diketahui yang namanya lead time yang stabil, yang setiap pemesanan itu selalu sama, 1 minggu, 2 minggu, dan lain-lainnya. Kemudian pada saat menggunakan metode EOQ ini, kalian tidak boleh melakukannya dalam kondisi ada material yang kurang, material shortage. Jadi tidak ada yang namanya pemesanan ulang. Kalau misalnya kita tiba-tiba butuhnya 110, padahal setiap harinya atau setiap minggu pemesanannya adalah 100, kita tidak boleh melakukan back order 10 buah atau 10 unit. Nah, pada saat kondisi persediaan itu melebihi batasan dari kebijakan perusahaan, tidak ada yang namanya sifatnya diskon, baik berupa jumlah. Jadi kita misalnya pesan 100, nanti kalau ada berlebih kita kasih 110. Yang paling penting adalah kita harus mengetahui juga berapa besar biaya dari holding dan setup cost. Jadi holding itu adalah biaya untuk penyimpanan material, biaya yang digunakan untuk mengelola persediaan dari waktu ke waktu, misalnya bunga, biaya penyusutan, kemudian biaya sewa gedung, nah itu masuk dalam holding cost. Kemudian setup cost itu atau ordering cost itu adalah biaya yang digunakan dalam mengurusi pesanan atau penerimaan barang. Jadi biaya-biaya apa saja yang masuk dalam kalau kita pesan barang sampai kita menerima barang tersebut. Nah, itu masuk namanya setup cost atau ordering cost. Jadi, dua cost ini harus stabil pada saat kita pesan di week 1, week 3, week 5, itu biayanya adalah konstan dan diketahui. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini adalah
grafik dari penggunaan metode EOQ, di mana metode EOQ itu sendiri adalah bergantung pada berapa banyak yang kita pesan terhadap biaya tahunan yang kita keluarkan. Di mana biaya yang kita keluarkan itu adalah penjumlahan antara biaya holding dan biaya order atau setup cost. Nah, itu disebut dengan total cost, di mana total cost itu adalah penjumlahan antara holding cost dan ordering cost. Dan rumusan untuk holding cost itu sendiri adalah QH per 2, dan untuk ordering atau setup cost adalah D per QS. Apa itu D? D itu sendiri adalah demand, kemudian C itu adalah cost per unit, kemudian Q quantity yang akan dipesan, S setup atau ordering cost, kemudian R adalah titik kita memesan ulang atau reorder point, L adalah lead time, berapa lama pemrosesan suatu produk kita sampai kita menerimanya, kemudian H adalah annual holding dan storage cost, biaya penyimpanan material kita. Nah, yang saya bilang tadi adalah EOQ itu tergantung pada berapa banyak biaya yang kita keluarkan tahunan, yang bergantung pada jumlah yang kita pesan. Jadi annual cost itu sendiri adalah total biaya pembelian ditambah dengan biaya ordering dalam tahunan ditambah dengan biaya holding dalam tahunan. Di mana TC atau total cost itu adalah DC ditambah DS per Q dan QH per 2. Artinya, nanti kita akan menemukan bahwa rumusan untuk EOQ itu sendiri adalah akar 2DS per H. Ini rumus yang akan kita pakai untuk menentukan berapa banyak quantity optimum yang akan kita pakai untuk memesan atau mengorder suatu bahan baku pada suatu perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai grafik terkait tentang inventory terhadap waktu. Sini ada grafik inventory terhadap waktu, di mana pada saat kita menggunakan EOQ model, jumlah yang kita pesan itu berada pada titik tertinggi, ini adalah EOQ quantity tertinggi, kemudian sehubungan dengan proses pembuatan produk, maka lama-lama persediaan kita akan menurun, akhirnya akan sampai habis di titik nol. Kemudian untuk mengantisipasi adanya kekurangan dari material, maka kita akan melakukan yang namanya pemesanan, reorder. Kapan kita melakukan pemesanan? Ini adalah reorder point. Nah, reorder point ini tergantung pada berapa lama waktu pemesanan, lead time yang akan dipakai sampai dengan material itu atau bahan baku itu tiba ke kita. Jadi sebelum habis kita melakukan pemesanan yang bergantung pada berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk membuat bahan baku yang kita butuhkan. Kemudian pada titik nol, kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Nah, begitu seterusnya. Jadi pada reorder point inilah nanti kita akan hitung berapa banyak quantity yang tersisa, lalu kita akan melakukan yang namanya pemesanan kembali. Nah, kita akan melakukan beberapa hal untuk membuat yang namanya chart ini. Jadi pada chart ini nanti kita akan mengetahui berapa besar EOQ-nya, kuantitinya yang ekonomis untuk setiap kali pesan. Jadi dia itu stabil. Kemudian di saat titik kapan kita akan melakukan pemesanan, kemudian berapa frekuensinya kita melakukan pemesanan, ini waktunya. Kemudian lakukan yang namanya pembuatan chart untuk merepresentasikan kondisi dari model EOQ yang kita buat. Nah, untuk memudahkan Anda dalam mengerjakan latihan terkait dengan penggunaan metode EOQ, maka saya akan memberikan contoh dengan studi kasus di sebuah perusahaan manufaktur pembuatan handphone yang membutuhkan bahan baku resistor pada PCB-nya sebanyak 60.000 unit per tahun. Nah, biaya pemesanannya adalah 200 rupiah per order, kemudian biaya simpannya adalah 0,5 rupiah per unit per tahun, kemudian waktu kerja dalam setahun adalah 298 hari, dengan lead time selama 10 hari. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa besar kuantiti yang dibutuhkan secara ekonomis dalam pemenuhan material resistor ini.
Jadi kita akan menentukan EOQ-nya berapa, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang sejumlah EOQ tadi, kemudian berapa frekuensi terbaik kita untuk mendapatkan pesanan yang setahun tadi untuk memenuhi pemesanan 60.000 tadi, kemudian berapa durasi economic order quantity itu akan habis dikonsumsi. Dan pada titik mana kita akan melakukan pemesanan kembali, lalu kita buatlah chartnya. Jadi ada 6 tugas yang akan kita kembangkan ketika kita menggunakan metode EOQ. Jadi dengan menggunakan metode EOQ, Anda dapat mengetahui berapa banyak frekuensi pemesanan yang optimal dengan biaya yang minimum. Artinya di sini S-nya adalah 200 per order, biaya setup atau ordering cost, kemudian demand-nya 60.000 per unit D, kemudian biaya holdingnya adalah 0,5 rupiah per unit per tahun. Kemudian lead time-nya adalah 10 hari. Nah, kita menghitung berapa EOQ-nya, dapatlah seperti ini, di mana rumusnya adalah akar 2DS per H. 2 kali 200 dikali 60.000 dibagi 0,5 diakarkan, hasilnya 6.928. Berapa biayanya yang kita akan keluarkan? Berhubung kita nggak tahu berapa biaya dari satu harga resistor, maka kita cukup menghitung biaya setup dan biaya holdingnya sebesar berapa. Sehingga kita bisa mengetahui dengan rumusan DS per Q dan QH per 2, kita akan mendapatkan total cost-nya adalah Rp3.464. Nah, yang ketiga adalah kita akan menjawab jumlah frekuensi pemesanan yang optimal dengan biaya yang minimum ini adalah berapa kali. Nah, artinya dengan demand 60.000 dan quantity EOQ yang optimumnya adalah 6.928, maka kita akan mendapatkan 9 kali pemesanan dengan biaya yang minimum. Berapa lama sih kita akan menghabiskan sejumlah 6.928 unit ini? Dengan waktu kerja sebanyak 298 hari dan waktu frekuensi pemesanan itu 9 kali, artinya setiap kali pesan kita akan menghabiskan waktu 33 hari untuk menghabiskan 6.928 unit ini. Ketika habis selama 33 hari, kita tidak menginginkan akan kekurangan bahan baku, artinya kita akan menentukan di titik mana kita akan melakukan pemesanan. Di mana rumusannya adalah L kali D dibagi dengan berapa lama waktu kerjanya dalam 1 tahun. Di mana lead time-nya adalah 10 hari dan demand kita adalah 60.000, kita bagi dengan berapa lama waktu kerja kita, 298. Dan dihasilkan titiknya adalah di saat kuantiti kita tinggal 2013 unit. Nah, untuk mengilustrasikan jawaban dari 1 sampai 5 tadi, maka kita bangun yang namanya grafik EOQ-nya. Di mana kita lihat tadi adalah EOQ-nya adalah 6.928, kemudian akan ada pemesanan selama 9 kali, jadi ininya 9 kali, titik nolnya ada 9 kali. Kemudian EOQ itu akan habis pada hari ke-33 setiap kali pemesanan. Nah, sebelum habis, maka kita akan melakukan pemesanan. Pemesanannya adalah saat kuantiti kita ada pada posisi 2013. Disinilah kita melakukan yang namanya reorder point, di mana 33 hari dikurang 10, itulah adalah hari ke-22 kita akan melakukan yang namanya pemesanan ulang. Nah, itu gambaran singkat mengenai penggunaan EOQ pada suatu perusahaan manufacturing yang menghasilkan produk handphone. Jadi, dengan memakai metode EOQ, maka perusahaan akan memperkecil akan terjadinya outstock yang akan mengganggu proses produksi pada suatu perusahaan, serta bisa menghemat biaya persediaan. Karena adanya kekurangan persediaan bahan baku pada perusahaan tersebut. Jadi, metode ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya outstock. Jadi, perusahaan juga akan mengurangi
mengurangi biaya-biaya pengadaan dari bahan baku tersebut. Itu saja dari saya terkait tentang penggunaan EOQ dan studi kasus yang terkait dalam penggunaan EOQ tersebut. Terima kasih, selamat pagi.